Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik sekalian, apa kabar hari ini? Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat ya, dan selalu semangat dalam belajar. Nah, pada pertemuan hari ini kita akan belajar tentang materi pengukuran waktu. Sebelum memasuki pembahasan materi lebih lanjut, kira-kira di antara kalian ada nggak yang tahu waktu dan pengukuran waktu itu apa? Jadi waktu itu adalah lamanya suatu hal berlangsung atau kapan suatu hal terjadi. Sedangkan pengukuran waktu adalah konsep yang digunakan untuk mengukur durasi antara peristiwa atau kejadian. Pada pertemuan kali ini terdapat 4 bagian yang akan kita bahas atau pelajari. Yang pertama menentukan pagi, siang, dan malam. Kedua, menentukan hari. Ketiga, menentukan tanda waktu menggunakan jam. Dan yang terakhir, menentukan lama suatu kejadian berlangsung. Baik, langsung saja kita ke pembahasan yang pertama, yaitu menentukan pagi, siang, dan malam. Pertama, yaitu pagi hari. Pagi hari adalah waktu di awal hari yang ditandai ketika matahari mulai terbit dari timur dan biasanya ditandai dengan suara ayam berkokok. Kemudian siang hari. Siang hari adalah periode waktu antara pagi dan sore, atau saat matahari berada di langit dan cahayanya paling terang. Contohnya ketika kita berjalan di bawah terik sinar matahari, kita akan merasakan kepanasan. Kemudian yang terakhir yaitu malam hari. Ketika matahari mulai terbenam ke barat serta matahari tidak terlihat di langit dan tampak gelap. Biasanya malam hari ditandai dengan munculnya bulan dan bintang. Berikutnya kalian berlatih mengerjakan soal tentang menentukan pagi, siang, dan malam. Untuk mengukur sejauh mana pemahaman kalian terhadap materi yang sudah dibahas. Soal yang pertama yaitu matahari terbit pada titik-titik hari. Apakah matahari terbit pada pagi, siang, atau malam? Kemudian soal yang kedua, bulan terbit pada titik-titik hari. Dan soal yang ketiga, biasanya matahari bersinar terik pada titik-titik hari. Kalian kerjakan pada buku latihan kalian ya. Kemudian pembahasan yang kedua yaitu menentukan hari. Nah, jadi terdapat beberapa hari dalam seminggu. Yang pertama yaitu hari Senin, kedua hari Selasa, ketiga hari Rabu, keempat hari Kamis, kelima hari Jumat, keenam hari Sabtu, dan ketujuh hari Minggu. Ada 7 hari berurutan. 7 hari berurutan dinamakan sepekan. Sepekan juga bisa kita sebut seminggu. Jadi seminggu itu ada 7 hari. Selanjutnya kalian perhatikan berikut ini ya. Jadi kita akan belajar tentang mengenal hubungan hari dalam seminggu. Dalam hubungan hari dalam seminggu yaitu ada yang disebut kemarin lusa, kemarin, hari ini, besok, dan lusa.
Kalian perhatikan gambar orang tersebut ya. Jadi, misalnya pada gambar tersebut, anak itu menempati posisi hari ini. Satu hari sebelum hari ini disebut kemarin, 2 hari sebelum hari ini disebut kemarin lusa, dan setelah 1 hari setelah hari ini disebut besok, dan 2 hari setelah hari ini disebut lusa. Nah, kalian juga bisa perhatikan contoh berikut ini ya. Ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, dan Sabtu. Kalian perhatikan gambar orang tersebut. Misalnya anak itu menempati posisi hari Rabu, maka kemarin adalah hari Selasa dan kemarin lusa adalah hari Senin, serta 3 hari yang lalu adalah hari Minggu. Dan misalnya hari ini hari Rabu, maka besok adalah hari Kamis, lusa adalah hari Jumat, dan 3 hari ke depan adalah hari Sabtu. Untuk mengukur pemahaman kalian mengenai menentukan hari, mari yuk kita berlatih. Nah, di sini sudah ada hari Minggu, Senin, Selasa, Rabu, Kamis, Jumat, Sabtu. Nah, misalnya gambar anak tersebut berada pada posisi hari Selasa, maka besok lusa adalah hari titik-titik dan kemarin lusa hari titik-titik. Jadi kalian mengerjakan pada buku latihan kalian. Kemudian mari kita melanjutkan ke pembahasan yang ketiga, yaitu menentukan tanda waktu menggunakan jam. Nah, kalian semua pasti sudah tidak asing kan dengan yang namanya jam. Jadi jam itu ada beberapa macam, seperti jam dinding, jam tangan, dan jam waker. Di sini saya akan memberikan contoh dengan penggunaan jam dinding. Pada jam ada yang disebut jarum panjang dan jarum pendek. Jadi jarum panjang itu berfungsi menunjukkan menit dan jarum pendek berfungsi menunjukkan jam. Nah, mari perhatikan gambar di samping. Pada gambar di samping, arah jarum pendek mengarah pada angka 6, sedangkan arah jarum panjang mengarah pada angka 12. Jadi pada gambar tersebut dibaca pukul 6 atau 6.00. Di sini sudah ada beberapa soal yang harus kalian kerjakan di buku latihan, yaitu perhatikan baik-baik gambar tersebut dan perhatikan arah jarum panjang dan pendeknya. Karena jarum pendek berfungsi menunjukkan jam, jadi di mana arah jarum pendek tersebut berarti gambar tersebut pukul yang ditujukan oleh jarum pendek. Nah, pembahasan yang keempat atau yang terakhir yaitu menentukan lama dan sebentar suatu kejadian. Tentunya kalian juga sudah tidak asing kan dengan kata lama dan sebentar. Apa itu lama? Lama adalah memerlukan waktu yang banyak. Contoh kegiatan yang memerlukan waktu lama yaitu mandi, belajar, dan bermain bola. Kemudian, lalu apa itu sebentar? Sebentar adalah memerlukan waktu yang sedikit. Adapun kegiatan yang memerlukan waktu sedikit yaitu membuka jendela, mencuci tangan, dan gosok gigi. Nah, berikut ini latihan soal yang harus kalian kerjakan. Yang pertama yaitu mengikat tali sepatu memerlukan waktu titik-titik. Apakah memerlukan waktu yang lama atau sebentar? Kemudian yang kedua yaitu mencuci pakaian memerlukan waktu titik-titik. Apakah memerlukan waktu yang lama atau sebentar?
Baik, jadi itulah pembahasan materi kita tentang pengukuran waktu. Semoga apa yang saya sampaikan